dan kekisruhan di hunian tempat saya tinggal di Hamptons Park Apartment. Sebenarnya di sini ada dua angle. Artinya yang pertama adalah angle kronologis dan yang satunya lagi adalah angle pemicunya gitu. Nah, mungkin supaya lebih uh, sedikit lebih ringkas dan cepat, tentu saya akan menjelaskan dan memaparkan kepada teman-teman media semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Pemicunya adalah kenaikan IPL sebesar 54%. Dan itu yang memicu kemarahan warga. Tentu bukan hanya kemarahan aja dan kekesalan, tapi juga kecurigaan. Kok naiknya cukup signifikan ya, 54%. Ini ada apa? Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan warga. Saya sebagai bagian dari warga di sini pun juga ikut mempertanyakan hal ini. Tentunya kenaikan 54%, angka yang cukup signifikan ini bukan hanya sekedar kenaikan biasa aja, gitu loh. Tapi harus ada sebuah bentuk transparansi dan tentunya juga bentuk tanggung jawab yang harus diberikan penjelasan itu secara terang benderang kepada semua warga. Kenapa kenaikan itu bisa sampai 54%? Dan itu yang kita sebagai warga semua, termasuk saya di sini, tidak mendapatkan penjelasan yang clear dan terang benderang soal itu. Makanya disitulah titik awal. Disitulah titik awal dan turning point-nya semua konflik dan kekisruhan yang terjadi sampai dengan hari ini. Mungkin selama jadi penghuni di sini, di apartemen ini, sudah berapa lama sih penghuni dan sampai akhirnya kenaikan tersebut ada tuh dari kapan? Saya menghuni di sini udah lebih, menurut perhitungan saya sih sudah lebih dari 10 tahun saya menghuni di sini. Dan sepanjang sejarah Hamptons Park memang belum pernah ada sebuah konflik atau sebuah kekisruhan yang besar sampai dengan sebesar ini gitu. Dan saya jujur dari saya pribadi, saya juga bukan tipe orang yang apa ya, saya juga bukan tipe orang yang suka suka membesar-besarkan atau terlalu ingin tahu, terlalu kepo gitu untuk ingin tahu urusan ini itu, urusan orang lain dan lain-lain gitu ya. Tapi ini cukup mencuri perhatian saya gitu loh. Selama 10 tahun lebih saya belum pernah menemukan isu seperti ini dan ini baru terjadi belum lama ini gitu. Dan menyisakan pertanyaan besar buat saya gitu sebagai warga. Tentunya seluruh warga Hamptons Park ini. Kenapa kok tiba-tiba lonjakan yang cukup signifikan untuk IPL yang sebesar 54% itu gitu. Berarti sebelumnya tidak ada extension dan IPL sendiri naiknya sendiri 50% sama sekali tidak dikonfirm ke para penghuni ya? Jadi segala sesuatunya itu dalam struktur kepengurusan gitu ya. Segala bentuk peraturan dan kebijakan itu tidak bisa dibuat
sendiri atau hanya sebatas rapat internal aja, tapi itu juga harus disosialisasikan ke seluruh warga dan tentunya harus melalui ada yang namanya RUA, ada yang namanya RUTA, yang di situ harus berdasarkan persetujuan para warga. Jadi kebijakan itu tidak bisa langsung serta-merta dibuat tanpa persetujuan warga, gitu. Jadi artinya di sini ada dugaan penyelewengan dana warga dan tentunya ada dugaan juga bahwa struktur pengurus melakukan kesewenang-wenangan dalam penggunaan jabatannya. Tentunya kan itu yang nggak boleh terjadi ya, gitu loh. Dan apapun itu tetap harus dikembalikan ke warga lagi. Pengurus, pengawas itu kan sebenarnya melayani warga. Intinya kan sebenarnya itu, gitu loh. Yang menjadi tupoksinya ya. Salah satunya kan itu, gitu. Nah, itu yang kita merasa bahwa kok ini kayak tiba-tiba aja gitu loh. Dan kita nggak mendapatkan penjelasan yang clear. Makanya dari situ bentrok antar warga dengan pengurus ya terjadi. Bentroknya itu seperti apa sih Mas? Ada baku hantam atau ada pelemparan? Oh, kapan itu? Dan kalau kalau bentrok itu terjadi sebenarnya belum belum lama. Jadi secara konflik dari sejak kita mulai menduga ada ketidakberesan, ada ketidakbejusan dalam mengelola keuangan, ada ketidakberesan di struktur pengurus. Dari situ tuh terjadi eskalasi tuh sebenarnya secara konflik gitu loh. Yang mana akhirnya belum lama kok, belum belum lama, masih di tahun 2025 ini gitu ya. Akhirnya terjadi bentrok yang mana eh, pengurus mengerahkan keamanan menjadi alat untuk akhirnya bertabrakan dengan warga. Itu sampai polisi itu datang ke lokasi. Itu yang juga maksudnya itu yang juga cukup mengejutkan gitu ya, buat saya secara pribadi. Gitu. Tapi ya udah, mungkin memang situasinya adalah untuk mengamankan, untuk membuat dan menjaga situasinya menjadi kondusif gitu. Tapi tentunya masih menyisakan pertanyaan besar buat saya gitu loh. ada korban jiwa? Mas Didi sampai ada yang terluka nggak? Mungkin saat itu mungkin kondisi bentroknya cukup lumayan Jadi parah nggak sih? jadi bentrok yang terjadi adalah terhitung sejak warga mulai tidak percaya dengan struktur kepengurusan. Kami sudah tidak bisa pegang lagi gitu ya statement-statement dan apapun itu gitu yang dirilis oleh para pengurus, para manajemen dan lain-lain gitu ya. Warga sepakat untuk menyegel kantor manajemen atau BM, building management, yang kami duga di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lengkap di mana kita bisa menemukan dan mendapatkan bukti-bukti apa-apa saja yang transaksi atau lalu lintas anggaran dan lalu lintas uang yang terjadi selama pengurus ini bekerja gitu ya. Dan
ternyata ya betul aja gitu ya, bahwa dari pengawas menemukan banyak temuan-temuan gitu ya, banyak temuan-temuan lalu lintas uang yang nggak jelas. Terus ada lagi yang cukup, atau buat saya pribadi sih cukup aneh, mungkin buat teman-teman media juga cukup aneh juga ya, di era digital seperti sekarang ini masih ada transaksi yang terjadi dengan sistem eh, tarik stok. Jadi dilakukannya tuh tidak apa, enggak transfer antar rekening. Itu salah satu dari sekian banyak. Artinya kalau saya mau paparkan di sini semua itu banyak banget gitu loh. Itu. Nah, eh, konflik dan bentrok ini semakin meruncing ketika pengurus datang dengan segenap eh, keamanan gitu, membobol dan mengambil beberapa berkas dan CPU dari data dari semuanya itu, yang kami duga dan saya duga juga bahwa disitulah, di dalam itulah yang banyak banyak data, dokumen dan bukti-bukti yang bisa kita temukan lebih banyak lagi gitu. Tapi ya tentu kita tidak datang dengan tangan hampa. Artinya temuan-temuan yang kita dapatkan sudah banyak. Menjawab pertanyaan tadi soal bentrok dan lain-lain, ya saya benarkan sudah ada korban, bahwa ini sudah masuk di laporan ke kepolisian di Jakarta Selatan tentunya, dan eh, ini sedang dalam proses penyelidikan, dan tentunya sih harapan saya ini bisa segera teratasi gitu loh, karena memang eh, sangat menghambat dan tentunya nggak bagus juga buat eh, hunian kita gitu loh. Mas Didi sendiri sempat kena lecet atau apa pas bentrok Warga, Mas keluarga? warga. Saya dalam hal ini eh, memang tidak turun secara langsung, tetapi saya di selalu dimintai pendapat, dimintai saran gitu ya dari tim pengawas dan tim eh, pengurus ad interim untuk kita berdiskusi. Jadi langkah selanjutnya enaknya gimana ya gitu loh. Karena kita udah betul-betul cukup eh, terpojok sebenarnya gitu loh. Kita merasa bahwa kok tidak ada itikat baik gitu loh dari pengurus untuk turun langsung menemui warga untuk oke, okay, ada masalah apa, ayo kita dialog dua arah supaya masalahnya tidak lebar kemana-mana dan bisa cepat diatasi. Nah itu tidak pernah terjadi sampai sekarang, dan saya pikir apa yang bisa saya kontribusikan sebagai warga, mungkin mungkin saya bisa berkontribusi di bagian yang lain adalah eh, saya dengan teman-teman media semua yang hadir hari ini, bahwa segala bentuk ketidakadilan, eh, penindasan yang kita alami dan saya juga sebagai bagian dari warga di sini adalah untuk juga diketahui secara menyeluruh melalui media dan uh, tentunya ya sosial media yang saya punya gitu ya. Dan saya bilang ini salah satu bentuk kontribusi saya terhadap hunian ini dan terhadap warga semua, bahwa saya ingin masalah ini bisa apa ya, bisa terus
berlanjut sampai kita dapat akarnya gitu loh. Karena eh, karena ada dugaan-dugaan lain yang juga sepertinya ada dugaan bahwa ini juga ada keterlibatan dari pihak dinas, dan kita juga punya punya buktinya gitu loh. Nah, ini yang saya ingin ini semua bisa diluruskan gitu loh. Kayak gitu. Keterlibatan dinasnya Kalau seperti apa 50 Mas mungkin, dan apa bukti yang didapat atau dipunya? Bukti yang didapat eh, ada ada sebuah eh, transaksi yang terjadi gitu, yang diduga gitu. Ini sekali lagi saya tidak mau tidak mau langsung eh, menghakimi atau apa gitu. Yang itu dimana melibatkan pihak dinas gitu. Dan di sini adalah dalam perjalanannya ada kekosongan pengawas di struktur kepengurusan, yang mana sebenarnya nggak boleh nih, menurut ADART dan Pergub itu nggak boleh gitu. Jadi ini harusnya ada pengawasnya, tapi ini dibiarkan berjalan. Namun ketika terjadi rapat umum tahunan di April 2024 kalau nggak salah, kita menuntut warga untuk dibentuk dulu pengawas. Tapi itu tidak pernah dicatatkan di dinas. Tentu ini menjadi pertanyaan besar ya, kenapa nggak dicatatkan? Sebelumnya kan kenaikan ini kan menjadi polemik ya Mas ya. Ya. Tahun-tahun sebelumnya itu sempat IPL-nya itu naik berapa persen sih ibaratnya dari untuk penghuni di sini gitu, tiba-tiba akhirnya muncak di 54%, 54. Gini, kalau kenaikan itu ya pasti hal yang biasa, ada aja kenaikan. Ya kayak harga sembako naik, listrik air naik. Tapi kalau tiba-tiba 54%, ya ini kan jadi pertanyaan. Kenapa harus sesignifikan ini gitu? 54%. Kan itu yang menyisakan pertanyaan besar kan itu. Gitu. Sudah ada jawaban dari manajemen alasan dia menaikkan harga 54% tersebut atau masih belum ada jawaban? Menurut saya secara pribadi sih, dan hasil diskusi dengan warga masih abu-abu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penggunaan dana endapan itu dialokasikan ke fintech, yang mana ternyata setelah kita gali, setelah kita eksplor lagi, loh kok ya itu dilakukan di 2023, tapi baru dibagikan di share di 2024 gitu loh, karena warga menekan gitu loh. Dana itu disetorkan ke fintech di 2023, tapi baru disampaikan di 2024. Yang mana harusnya dana endapan atau sinking fund itu harusnya penggunaannya itu dirapatkan dulu. Ini mau diapain nih dananya? Jadi ditanya dulu sama warga, dirapatkan dulu. Nah, ini tanpa melalui proses rapat, dana itu sudah diinvestasikan di fintech justru di 2023. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau
mau gali temuan-temuannya sih ke apa ya, keabsurdan, keanehannya sih banyak banget gitu. Oke, ini kan naiknya 45%. Dulu pernah nggak sih naik juga tapi nggak segitu itu, atau ini yang keberapa kali baru naik? Eh, kalau kalau kenaikannya tidak signifikan, maka hari ini isunya nggak akan segede ini, gitu aja. Dan teman-teman media hari ini nggak di sini, gitu. Dan saya tidak perlu panjang lebar memaparkan ini ke teman-teman media. Jadi sebelumnya pas mencuat konflik ini gitu, sesudahnya apalagi pas sudah ada bentrokan itu, ada nggak sih kayak semacam mediasi dulu nih antara pihak manajemen sama warga di sini? Apa setelah itu justru kondisi semakin memanas dan tidak ada titik temu, bahkan mungkin tidak ada mediasi apapun gitu? Sebelumnya ada dengan pihak dinas, ada gitu ya. Tapi memang itu hasilnya juga apa ya, nggak ya, ya menurut kita ya jalan buntu ya gitu. Jadi karena dari dinas memang hanya memediasi dan tugasnya mencatatkan. Jadi terkait kasusnya, misalnya ada kasus kayak gini nih gitu ya. Ya tidak yang oke, ada kasus apa nih? Oh, ada penyimpangan ini. Oke, yuk di audit deh dengan auditor netral, jadi kan audit. Jadi kelihatan semua. Oke, kita kalau ada di situ pidananya, berarti ke hukum, ranah hukum. Aparat penegak hukum bersinergi dengan aparat penegak hukum gitu loh untuk ditindaklanjuti. Ya setelah proses mediasi itu sih, ya jujur nggak ada yang signifikan, nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya dari tadi teman-teman media dengar ada laporan polisi yang sudah masuk, Polres Jaksel, dan lain-lain, itu adalah upaya warga, murni upaya warga, upaya kita semua warga yang punya koneksi, yang punya network, yang punya apa nih, kita sebagai warga nih semua betul-betul bersatu, apa yang kira-kira bisa kita kontribusikan, termasuk saya di sini sebagai bagian dari warga Hamptons juga gitu loh. Jadi ya seperti itu. Tidak ada yang betul-betul campur tangan secara penuh ya gitu loh. Misalnya let's say dari dinas gitu untuk membantu menyelesaikan kekisruhan ini gitu. Let's say begitu. Ya nggak ada yang signifikan. Ada rencana untuk pindah nggak Mas Didi? Maksudnya udah 54%, terus cari hunian baru lagi atau mau tetap di sini sampai kisruh? Persoalannya adalah bukan cari hunian barunya atau bukan pindahnya. Kekisruhan yang terjadi ini justru menyebabkan hunian ini valuasinya drop. Valuasinya drop. Gitu. Dan saya harus sampaikan di sini, dan saya sebelumnya saya sudah sampaikan sama warga semua. Saya akan berjumpa dengan teman-teman media. Saya mohon maaf jika warga semua sepakat, saya akan sampaikan apa adanya tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Oh iya, nggak apa-apa. Pokoknya percaya Mas Didi jalan aja gitu untuk memberikan paparan ke teman-teman media. Salah satunya ya, fasilitas lift yang bolak-balik rusak, yang sebenarnya bisa diperbaiki.
Tapi karena pengelolaan keuangan yang kacau, itu tidak pernah bisa diatasi dan sudah makan korban. Korbannya Itu sudah makan korban. Contohnya yang jatuh atau Drop jatuh korban, satu ibu-ibu cedera di kaki dan trauma berat. Jadi setiap kali beliau, saya menyaksikan langsung ya. Jadi setiap kali beliau pulang mau naik lift ke unit, pasti selalu minta ditemenin sama salah satu security yang bertugas pada hari itu. Selalu gitu. Dan ketika saya gali lagi, penghuni yang satu ini agak lain ya gitu. Ternyata ada kisah di balik itu gitu. Bahwa pernah terjadi lift anjlok yang menyebabkan cedera dan trauma. Sampai dengan hari ini, itu maksudnya tanpa bermaksud meremehkan apa yang terjadi, tapi ya trauma itu nggak main-main. Nah, artinya adalah itu berhubungan lift di gedung, di mall, di apartemen, itu adalah lalu lintas penghuni, pengunjung gitu ya, untuk bisa pindah dari lantai ke lantai. Kan itu. Kalau kita keluar, naik sepeda, naik motor, naik mobil, berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu transportasinya kan itu. Ya kalau di apartemen ya lift gitu loh, untuk bisa sampai ke unit masing-masing gitu. Nah, ini kan krusial. Sekarang kalau terjadi amit-amit gitu ya, jangan sampai. Ini berhubungan dengan cederanya seseorang atau bahkan kehilangan nyawa. Siapa mau tanggung jawab? Kan itu. Kita di sini untuk bicara dua aspek, kenyamanan dan keamanan. Itu masih menjadi PR besar menurut saya. Gitu. Dan khususnya di hunian ini, di Hamptons ini, itu adalah salah satu PR besar dari sekian banyak PR yang harus diberesin. Tapi kenapa tidak pernah bisa diberesin? Kenapa nggak pernah bisa dibenerin? Yaitu tadi, pertanyaan besarnya kan itu. Sampai dengan hari ini saya gitu ya, bicara dengan teman-teman media. Kita ada uang, kenapa nggak dibenerin? Gitu. Kemana dananya? Kan itu. Gitu. Selain lift ada apa lagi mas dari fasilitas di apartemen yang tidak memungkinkan dengan biaya 50% DPR? Saya menggunakan simpelnya begini, saya menggunakan kacamata dan kepala saya sebagai pengurus, let's say begitu. Banyak fasilitas yang usianya sudah cukup lama dan cukup tua, yang harusnya diremajakan. Misalnya, ya itu tidak bisa dilakukan, tidak pernah terjadi, saya nggak lihat. Ada fasilitas gym kah, contohnya gitu ya. Gitu. Itu dari pertama saya menghuni di sini sampai dengan hari ini, saya tahu persis dan hafal. Alatnya tuh masih, contoh ya, ini contoh. Alatnya tuh masih, equipment-nya tuh masih itu-itu lagi. Dari mulai bagus sampai rusak. Gitu. Artinya kan sebenarnya kalau pengelolaan keuangannya baik, contoh ya, hal-hal seperti itu kan bisa dibenahi, bisa dibenerin. Tapi yang paling krusial tentu lift lah. Misalnya seperti itu. Gitu. Berarti garis besarnya tempat asal di sini kamarnya fix belum membayarkan semua IPL yang
kenaikan tersebut kompak seperti apa? Kita warga semua sepakat untuk tidak membayarkan dulu sampai masalah ini betul-betul selesai, betul-betul clear. Kita warga itu bukan yang pelit, bukan nggak mau bayar atau bukan nggak mau keluar uang, bukan itu. Tapi harus ada bentuk transparansi dan juga bentuk pertanggungjawaban yang clear dan terang benderang tentang kenaikan 54% itu. Mungkin kalau boleh dijelaskan nih, bebas Bolo, dijawab atau tidak ya. Di sini IPL per tahunnya berapa sih Jadi dan kenaikan 54% itu berarti berapa kalau boleh di Intinya kenaikannya itu eh, dari signifikan kok, itu jadi 35.000 per meter persegi kalau nggak salah. 54% dari 20 ribuan, 20 berapa? 22 ya, jadi 22.000 per meter persegi jadi 35.000 per meter persegi. Itu kan bukan kenaikan yang kecil loh, gitu loh. Artinya ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Kita warga bukan nggak mau bayar gitu. Tapi kalau naiknya sampai 35.000 meter persegi, ini jadi pertanyaan dong. ini kalau Kan gitu. unit ACD sendiri kalau boleh dijabarkan berapa? Dari berapa juta gitu? Per tahun menjadi berapa? Jadi kalau terakhir sistem pembayaran di sini itu jadi per 3 bulan. Di per 3 bulan bayar, per 3 bulan bayar, per 3 bulan bayar. Seingat saya itu gitu. Tapi ya tentunya kalau angka itu ya sesuai besaran unitnya gitu ya. Masing-masing pasti beda-beda gitu. Tetapi sejak seluruh warga kompak gitu ya dan sepakat untuk tidak membayarkan dulu, ya maka kami sepakat untuk tahan dulu, untuk tidak membayarkan dulu. Yang kita khawatirkan kan kita bayar nggak tahu duitnya buat apa. Kan saya nggak dapat info yang clear, nggak tahu duitnya buat apa. Yang kemarin saja ternyata 2023 diinvestasikan ke fintech dan di 2024 itu baru diutarakan dana endapan diinvestasikan di fintech. Dipulangin sih, tapi ya bukan berat itu kan tidak menggugurkan hukumnya, pidananya kan tidak. Ya kayak saya korupsi, ketahuan, ya udah deh hasil korupsinya saya pulangin, saya cuma diperiksa jadi saksi. Enak, abis itu lepas bebas. Oh, kan saya udah pulangin hasil korupsinya, udah dong beres. Enggak, ya nggak begitulah. Gitu. Masih mengingat sebelumnya ada dana yang dialokasikan ke fintech, artinya ada diduga ada tindakan money laundering. Kenapa enggak? Ya kenapa enggak hari gini? Ya, fintech juga kan nggak semua benar. Banyak kan fintech yang bermasalah kan, seperti yang teman-teman media juga tahu. Kayak gitu. Dan pengguna, sekali lagi saya sampaikan gitu ya, penggunaan dana endapan mau diinvestasikan ke fintech gitu misalnya, itu harus melalui rapat yang disetujui oleh warga semua. Oke, setuju ya semua warga, ini dana endapannya kita investasikan ke fintech misal begitu. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu terjadi di 2023
Tahu-tahu itu baru disampaikan di 2024. Itu kan yang menjadi kebingungan kita. Makanya di situ tadi eskalasi kemarahan warga ya semakin semakin meningkat. Warga mempertanyakan, warga menekan, dan belum lagi kita bicara ada kekosongan pengawas di masa jabatan para pengurus ini, kan sebenarnya nggak bisa, harus ada pengawas. Itu ibaratnya kayak presiden, wapres, menteri, dan pemimpin-pemimpin daerah bekerja, tapi nggak ada DPRD, DPR RI, dan Dewan Legislatif gitu yang mengawasi. Kayak gitulah. Jadi itu saja sudah melanggar ADART dan Pergub. Artinya Jadi setelah ada laporan momentum nggak sih buat apa ya jangka waktu berapa hari ini selesai dari warga sendiri? Kita sudah bertemu dengan para pengurus di momen yang kita berkonflik dan bentrok tadi yang saya ceritain, dan meminta mereka untuk mundur, tapi nggak mau. Alasan nggak maunya kenapa tuh kalau boleh tahu? Saya juga kurang tahu, nggak mau aja. Dan itu saya rasa bisa ditanyain ke pengurusnya tuh, Mas, kalau pengen tahu gitu ya, lebih dalam gitu. Nggak tahu, kenapa nggak mau? Tanpa ada alasan yang jelas ya berarti ya nggak maunya. Nggak mau, mundur, dan keuangan kan masih dipegang sama, keuangan warga kan ada di pihak pengurus kan. Dan itu tidak mau diserahkan. Nggak mau. Nggak mau. Itu kejadian puncak itu di belum lama ini, itu sampai ada pendampingan dari kepolisian. Benar, itu sampai ada pendampingan kepolisian. Ada yang rekam mungkin Pak? Rekam dari awal banyak. Teman-teman media mungkin kalau nanti mau rekamannya, foto dan lain-lain, ada semua. Ada semua. Warga mendokumentasikan semua. Dan penganiayaan terhadap warga pun ada. Makanya ada laporan polisi yang masuk. CCTV ada semua. Lengkap gitu. Jadi apa yang saya sampaikan bukan cuman kayak lagi cerita dongeng, tapi semuanya ada. Ada semua. Di pengawas, data, video, foto semua ada. Di kepengurusan sementara itu ada juga. Gitu. Jadi kapan update dari kepolisian? Update dari kepolisian. Nah, di kesempatan ini saya mau menyampaikan disegerakan. Sudah ini sih sebenarnya. Dari pihak mungkin developer sendiri seperti apa sih dari PT Apatit sendiri itu? Sudahkah ada untuk bertemu sama manajemen dan pihak penghuni sendiri? Mungkin pertanggungjawaban dari pihak developernya sudah Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini sepertinya sudah dilepaskan gitu. Dan ada sebuah PT lagi yang ngurusin gitu loh. Nah, detail itu tim pengawas yang lebih tahu. Saya tahu gambaran luarnya aja sedikit. ini dari PT apa? Jadi kalau Aduh, saya lupa ada tuh ininya di apa namanya di datanya. Mungkin nggak ada permainan dari pihak masyarakat di sini sendiri. Warga sini maksudnya ada dengan manajemen Permainan dalam konteks apa? kerjasama mungkin. Yang satu dinaikin, yang satu nggak dinaikin. Jadi akhirnya di sini terpecah kubunya. Nah, Ada kubu yang juga mendukung
barisan ini, kepengurusan yang sekarang ini, gitu. Jadi ini terpecah nih, terpecah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya tentunya saya dan segenap warga yang lain, kami yang kontra dengan kebijakan yang dilahirkan dan dihasilkan oleh para eh, pengurus ini, gitu loh. Makanya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, eh, ketika isu ini dan kasus ini semakin dalam dan semakin naik ke permukaan, ini nanti akan ketahuan nih. Serius, itu nanti akan ketahuan tuh dengan sendirinya tuh. Siapa-siapa aja yang terlibat, siapa-siapa aja yang bermain, siapa-siapa aja yang melakukan cawe-cawe. Kalau dari Mas Yudi sendiri udah tahu mungkin siapa-siapanya. Ada Oh nama ya, yang bisa disebutkan, apa tuh? pejabat atau apa? Oh ada itu. Tapi eh, ya sekarang kalau saya mau spill nama juga bukan hal yang sulit ya. Gitu. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan dulu ke teman-teman media gitu. Apa yang terjadi di Hamptons Park ini, kekisruhan apa, ada konflik apa gitu, bahwa ini nantinya akan keluar nama-nama orang-orang yang memang terlibat. Nah itu akan dengan sendirinya eh, terkuat. Kalau ini sebuah kejahatan kriminal dan lain-lain gitu ya, katakan seperti itu gitu ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna, bahwa tidak ada yang abadi. Gitu. Pengurus sudah ada yang mundur, tiba-tiba. Kalau nggak salah saya ada 2 orang yang mundur. Mundur. Dengan alasan? Hmm? Dengan alasan apa? Ditanyakan. Kalau alasan normatif mungkin karena kesibukan. Tapi ya asumsi saya tentu dia sudah semakin melihat nih gitu. Aduh, ini semakin keras gesekannya, semakin kusut di dalam. Saya lebih memilih untuk lebih baik saya mundur. Udah itu udah ada yang mundur. Sekarang tinggal 3 pengurus, sekarang tinggal 3 yang tadi saya ceritain. Kita sudah ketemu, diskusi, kita ngobrol, mediasi baik-baik, disaksikan juga pihak kepolisian dari Jakarta Selatan, dan tidak mau mundur. Sudah di BAP juga, itu sampai besok pagi. Kan tadi saya bilang ada pejabat, tadi dia bilang ada, iya. Optimis, berapa optimis untuk menang nih tadi? Seberapa optimis? Membongkar manajemen. Optimis ya harus optimis. Apa yang saya suarakan dan apa yang saya sampaikan bukan suara saya pribadi kok. Saya nggak ada kepentingan apapun yang sifatnya pribadi. Ini adalah aspirasi warga. Ini kegelisahan semua warga. Saya pun juga bagian dari warga. Jadi artinya kita semua mengalami penindasan dan situasi yang nggak enak sama-sama. Dan saya ingin kasus ini bisa cepat selesai, tentunya dengan temuan-temuan yang sudah didapatkan, yang sudah ada, dan sudah laporan polisi sudah berjalan juga, gitu loh. Nah ini bisa ada progres yang saya inginnya gitu loh. Ini bisa ada progres yang signifikan, dan tentunya harapan saya juga besar ini
dari Dinas Perumahan DKI berarti coba untuk bisa menaruh perhatian yang lebih terhadap isu yang kita alami saat ini, gitu. Tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak, tapi ayo, gitu. Kita juga warga bukan mau kekerasan. Kita juga warga bukannya mau apa ya, bukannya mau sebuah konflik yang tajam, enggak. Tapi upaya-upaya dan langkah yang kita lakukan, ya kita untuk mempertahankan apa yang jadi rumah kita bersama di sini, yang harus kita jaga gitu. Dan kita menentang ketidakadilan dan penindasan yang kita semua alami. Gitu. Gitu. Jadi aku boleh minta tema lain nggak? Hah? Minta tema lain. Wah, tema lain ntar dulu. Ini saya Aku boleh baca lagi sih Pak. Tadi aku ada yang kurang. ya. Siap. Thank you. Siap. Iya, ya.